Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Halim dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Agrobisnis Perikanan Angkatan 2021 dengan NIM 215080407111006. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan perikanan, mata kuliah penyuluhan dan komunikasi perikanan. Di penyuluhan dan perikanan ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian, hakikat, dan ruang lingkup penyuluhan. Oke, sebelum kita mulai ke materi, saya ada quotes. Hidup tidak pernah mudah, ada pekerjaan yang harus dilakukan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban terhadap kebenaran, keadilan, dan kebebasan. Itu quotes-nya saya ambil dari kata-kata John F. Kennedy. Oke, langsung aja kita ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada 4 poin. Yang pertama ada pengertian penyuluhan, yang kedua ada hakikat, yang ketiga ada ruang lingkup penyuluhan, dan keempat ada penyuluhan perikanan. Oke, kita langsung mulai aja ke yang pertama. Langsung. Yang pertama, pengertian penyuluhan. Apa sih arti penyuluhan itu? Di sini saya bagi dua secara harfiah, yaitu bahasa penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti obor atau pelita atau pemberi terang. Nah, definisi yang kedua yaitu penyuluhan adalah suatu usaha atau upaya untuk merubah perilaku peternak beserta dengan keluarganya agar mereka mengetahui dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri, baik dalam bidang usaha maupun kehidupannya. Nah, di sini ada beberapa pengertian penyuluhan menurut para ahli. Nah, yang pertama adalah menurut Lucy di 2005, penyuluhan merupakan proses perubahan perilaku yang berkelanjutan di mana perubahan yang dituntut tidak semata-mata karena penambahan pengetahuan saja. Namun diharapkan juga adanya perubahan dan keterampilan sekaligus sikap mantap yang menjurus kepada tindakan atau kerja yang lebih baik, produktif, dan menguntungkan. Lalu yang kedua, menurut Subejo 2010, penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan, atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya. Lalu yang ketiga dan terakhir, menurut Suharjo 2003, yaitu penyuluhan adalah suatu upaya perubahan perilaku manusia yang dilakukan melalui pendekatan edukatif, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematik, terencana, dan terarah dengan peran serta aktif individu maupun kelompok atau masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat dengan memperhitungkan faktor sosial ekonomi budaya setempat. Nah, setelah kita tadi menjelaskan tentang pengertian penyuluhan, kita akan lanjut ke hakikat. Apa hakikat dari penyuluhan itu sendiri? Menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, di pasal 1 ayat 2 yaitu berbunyi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berikutnya ada ruang lingkup penyuluhan. Apa saja yang terkait dalam ruang lingkup penyuluhan itu sendiri? Poin pertama, penyuluhan sebagai suatu sistem pendidikan non-formal memiliki unsur-unsur yang saling terkait dan berpengaruh terhadap hasil akhir proses penyuluhan. Unsur-unsur penyuluhan pada prinsipnya merupakan suatu faktor yang terdapat pada kegiatan penyuluhan, meliputi penyusunan program penyuluhan, pemilihan metode, materi, media, komunikasi, atau penyampaian pesan pada sasaran, lalu evaluasi program penyuluhan. Poin yang terakhir, penyuluhan perikanan.
Di penyuluhan perikanan pasal 1 ayat 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ini kesimpulan dari materi-materi yang saya jelaskan tadi. Oh, sebelum ke kesimpulan, saya ingin nanya dulu deh ke Mas Said. Tadi itu udah ada jelas sih di PPT unsur-unsur dari penyuluhan itu apa aja. Coba deh, kalau misalkan tadi merhatiin sih pasti tahu sih. Oke, Mas Halim. Menurut saya, unsur-unsur penyuluhan itu pada prinsipnya merupakan suatu faktor yang terdapat pada kegiatan penyuluhan, meliputi penyusunan program penyuluhan, pemilihan metode, materi, media, komunikasi, atau penyampaian pesan pada sasaran, serta evaluasi program penyuluhan tersebut. Terima kasih. Nanti mendengarkan ya. Ya, bagus. Berikutnya ke Kevin Joshua. Nah, Kevin Joshua nih kayak nggak ada sih di PPT, tapi aku mau coba aja. Sebutin langkah-langkah dalam penyusunan. Coba Mas Kevin Joshua. Langkah-langkah penyusunan ya. Kalau menurut saya sih tadi saya udah pelajari juga langkah-langkah penyusunan itu yang pertama menetapkan tujuan, penentuan sasaran, menyusun materi atau isi penyuluhan, memilih metode yang tepat, menentukan jenis alat peraga yang akan digunakan, dan yang terakhir penentuan kriteria evaluasi. Gimana Pak Salim? Lengkap banget. Emang nggak salah ada nanya ke Kevin Joshua. Oke, berarti kita lanjut aja kan. Berarti kayaknya udah pada ngerti semua. Kita lanjut ke kesimpulan ya, enggak? Nah, di sini saya menulis 3 kesimpulan. Yang pertama, pengertian dan hakikat dari penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, ruang lingkupnya meliputi penyusunan program penyuluhan, pemilihan metode, materi, media, komunikasi, atau penyampaian pesan pada sasaran, lalu serta evaluasi program penyuluhan. Di kesimpulan yang terakhir, penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Oke, sebelum saya tutup, dari Mas Said sama Mas Kevin, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan nggak buat saya? Cukup, Mas. Oh, dari saya sih cukup ya. Sudah cukup jelas juga. Oke, berarti bisa diakhiri ya ini ya. Oke, mungkin sudah cukup. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Mas Nopal.